Halo, perkenalkan nama saya Azril Ahmadli dengan NIM G70122-023 dari kelas C. Bisa juga dilihat di atas ini, sudah tertera nama saya, NIM, dan juga kelas. Oke, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh tentang profil farmakokinetik ATME dari obat eritromisin, serta bagaimana sih perubahan struktur kimia secara isosterik digunakan untuk mengatasi kelemahannya. Yuk kita simak video ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu ATME. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu obat eritromisin. Jadi eritromisin adalah antibiotik golongan makrolida yang digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi bakteri, terutama yang menyerang di saluran pernapasan ataupun kulit. Jadi just for information, obat ini juga saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu untuk mengetahui apakah eritromisin ini benar-benar dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kebetulan saya pakai bakteri Staphylococcus epidermidis. Oke, jadi yang pertama bisa dilihat sendiri di atas saya ini terdapat satu gambar dan juga yang ini. Jadi kita langsung bahas saja ke bagian absorpsi dari si eritromisin itu bagaimana sih. Jadi absorpsi oral dari eritromisin itu memiliki beberapa tantangan utama. Obat ini tidak stabil dalam lingkungan asam lambung yang menyebabkan degradasi dan juga signifikan sebelum mencapai di usus. Kemudian akibatnya bioavailabilitasnya rendah dan sangat bervariasi atau individu. Kemudian untuk mengatasi hal ini, eritromisin dikembangkan dalam bentuk salut enterik, yang dimana atau sebagai produk, seperti eritromisin estolat, agar dapat melewati lambung tanpa rusak dan diserap di usus halus. Selain itu, makanan dapat mempengaruhi penyerapan dari eritromisin sendiri, baik untuk memperlambat maupun untuk mempercepat, tergantung pada formulasi eritromisinnya. Kemudian kita lanjut. Oke, distribusi. Kita masuk ke bagian distribusi dari obat eritromisin sendiri, yang dimana setelah diserap, eritromisin terdistribusi ke dalam jaringan tubuh, termasuk paru-paru, kulit, dan cairan tubuh lainnya. Namun, obat ini tidak efektif menembus sawar darah di otak, sehingga tidak cocok untuk pengobatan infeksi di sistem saraf pusat seperti meningitis. Sekitar 90% eritromisin terikat pada protein plasma, khususnya albumin. Hal ini mempengaruhi jumlah obat bebas yang aktif secara farmakologisnya. Meskipun terikat tinggi, konsentrasi jaringan seringkali masih memadai untuk aktivitas antibakteri. Kemudian kita lanjut ke bagian metabolismenya dari si eritromisin itu. Jadi bagaimana sih metabolisme si eritromisin? Jadi eritromisin ini mengalami yang namanya metabolisme utama di hati, kemudian khususnya oleh enzim CYP3A4. Ini penting karena dapat menyebabkan interaksi obat, terutama dengan obat lain yang juga dimetabolisme oleh enzim ini. Sebagai inhibitor CYP3A4 ini, eritromisin dapat meningkatkan konsentrasi obat lain seperti theophylline, warfarin, atau cimetidine, berpotensi menimbulkan toksisitas. Jenis metabolit utama dari eritromisin ini tidak aktif, dan eliminasi metabolit terjadi secara lambat, berkontribusi pada durasi kerja obat yang cukup panjang. Oke, baik, kita masuk ke bagian ekskresi lagi. Jadi bagaimana sih ekskresi dari eritromisin sendiri, yang dimana eritromisin ini terutama terjadi melalui empedu dan juga feses. Bukan ginjal, ini berarti fungsi ginjal yang menurun tidak banyak memengaruhi ekskresi dari si eritromisin. Kemudian namun karena eliminasi bersifat hepatik, pasien dengan gangguan hati harus diawasi dengan lebih ketat karena sebagian kecil obat juga ditemukan dalam urin, tetapi kontribusinya terhadap eliminasi total tidak signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menariknya nih.
yang dimana kita akan membahas tentang perubahan struktur secara isosteriknya. Sebelum itu, kita harus mengenali apa sih itu isosterik, yang dimana isosterik itu adalah strategi di mana gugus fungsional dalam molekul digantikan oleh gugus lain yang memiliki ukuran, bentuk, dan sifat elektronik yang mirip, namun dapat memberikan manfaat farmakokinetik ataupun farmakodinamik. Jadi pada obat eritromisin ini sendiri, para ilmuwan mencoba menggantikan gugus hidroksil atau OH dan juga metoksi OCH3 di posisi tertentu dalam cincin lakton makrolida dengan gugus metil CH3 atau bahkan atom nitrogen sebagai analog isosteriknya. Nah, perlu kita ketahui juga, adapun perubahan ini membuat struktur itu menjadi ada 3 nih. Yang pertama itu lebih stabil terhadap asam lambung, yang dimana kita tahu sendiri kan tadi eritromisin ini merupakan tablet salut enterik, yang dimana dia itu pelepasannya harus di usus, sehingga dia itu lebih stabil di dalam lambung agar tidak terdegradasi oleh asam lambung. Kemudian yang kedua yaitu kurang rentan terhadap enzim metabolik, dan yang ketiga yaitu memiliki waktu paruh yang lebih lama karena pelepasannya di usus, jadi memiliki waktu yang lebih lama. Kemudian adapun contoh nyata dari penerapan ini adalah pengembangan salah satu obatnya itu yang agak mirip ya, seperti clarithromycin dan juga azitromisin. Dua antibiotik turunan eritromisin ini dengan stabilitas dan bioavailabilitas yang sangat baik. Mungkin dari penjelasan saya tadi, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, hingga struktur isosteriknya, semua sudah terdapat di gambar atas ini. Jadi mungkin Bapak bisa melihat langsung atau teman-teman bisa melihat langsung bagaimana gambar yang bisa saya jelaskan tadi, yang lebih detailnya lagi dari gambar yang ada di atas ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik pada pembahasan saya pada kesempatan kali ini, yaitu dimana melalui konsep ATME dan pendekatan isosteriknya, kita bisa melihat bagaimana obat seperti eritromisin ini dapat dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Farmakokinetik bukan hanya soal angka, tapi juga strategi dan molekul yang cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau terlalu berbelit-belit dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas perhatiannya.